Pagi hari rumahnya sudah berantakan banget, istrinya ngapain aja sih di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar nih bunda-bunda semua, teman-teman semua? Ketemu lagi di video saya. Jadi di video kali ini saya mau berbagi lagi aktivitas ketika saya berada di rumah ya. Tentunya beberes-beres. Semoga teman-teman enjoy nonton videonya dan ditonton sampai selesai. Jadi ini kelihatan kamarnya itu berantakan banget ya teman-teman. Dan ini saya tag videonya itu pagi hari, jadi setelah sholat subuh. Waktu sholat itu kan saya di kamar ini ya. Dan pas tengok kiri itu gemes pengen bongkar lemari yang digunakan untuk tempat-tempat pakaian yang kita jarang gunakan gitu. Jadi ini semua pakaian-pakaian yang ada di dalam lemari, tapi belum semuanya ya teman-teman. Ini cuman di rak bagian atas. Kalau di rak bagian bawah itu belum saya keluarkan karena supaya enak gitu, supaya nggak terlalu terbebani gitu ya. Karena kalau misalnya dikeluarkan juga yang di bagian bawah itu bakalan lebih banyak dari ini. Nah ini pakaian-pakaian apa sih? Jadi pakaian-pakaian ini adalah pakaian-pakaian yang kita masih pakai, tapi memang dipakainya itu jarang ya. Dan di sini juga banyak pakaiannya anak-anak yang sudah kecil-kecil, sayang gitu kalau mau dibuang gitu ya. Atau nanti tunggulah misalnya siapa tahu adik Uwais itu punya adik lagi atau nanti kalau Farah dan Uwais itu punya sepupu baru, itu bisa kita berikan. Dan kebanyakan ini adalah baju-bajunya kakak Farah, karena kalau bajunya adik Uwais itu belum banyak yang belum bisa dipakai, sudah nggak bisa dipakai gitu loh teman-teman. Jadi bajunya itu masih pas-pas semua gitu di badan. Kalau bajunya kakak Farah ini kan dia udah umur 4 tahun ya, jadi bajunya yang setahun 2 tahun itu kan sudah kecil-kecil, makanya disimpan di sini. Yang lainnya itu sudah dikasihkan ke orang gitu, tapi kalau yang lain itu belum. Nah kalau bersih-bersih gini terus lihat baju-baju bayinya kakak Farah itu gemes ya teman-teman, dan masya Allah sekarang dia sudah besar. Jadi sambil beres-beres gini, sambil flashback, oh ini baju ini pernah dipakai kakak Farah, oh ini baju pernah dipakai Pak Suami kesini dan kesini gitu ya. Dan ini bajunya Pak Suami juga yang udah kecil-kecil. Jadi kita nanti insya Allah kalau misalnya ada yang membutuhkan, tetap kita kasih ya teman-teman. Juga nggak tahu kan mau untuk apa rencananya juga di sini. Tahun depan ada sepupu mau tinggal di rumah karena sekolah di sini ya, karena rumahnya dari sekolah itu jauh sekitar 1 jam gitu. Makanya saya suruh dia sekolah di tempat saya ngajar supaya ada yang tinggal juga di rumah. Nah siapa tahu nanti dia mau pakai baju-baju yang sudah kecil-kecil gitu, kayak sweater kan, laki-laki maupun perempuan itu bisa pakai ya teman-teman. Oke, di situ juga ada tumpukan popok cuci ulang ya teman-teman, yang lalu saya belinya di Shopee itu sekitar 12 piece satu lusin, dan itu nggak worth it ya, bukan nggak worth it, nggak rekomen gitu ya teman-teman, karena pas dipakai itu tetap bocor aja, apalagi saya tuh nggak telaten. Oke, di situ ada Uwais yang lagi nangis karena nyariin mamanya. Dikira mamanya itu kemana, pagi-pagi tuh udah ngilang, ternyata di kamar belakang. Makanya dia itu nangis. Jadi dia tuh kalau bangun tidur ngalemnya datang gitu ya teman-teman. Saya pending dulu beres-beresnya, saya uyel-uyel dulu bocah kecil ini supaya dia nggak baper kok dia bangun tidur tapi mamanya nggak perhatian ya. Makanya saya uyel-uyel dulu. Nah teman-teman jangan salah fokus ya di keadaan rumah saya yang sederhana ini. Pokoknya seperti inilah suasananya, seperti inilah keadaannya ya. Emang berantakan di mana-mana dan juga jauh dari kata estetik gitu ya. Yang penting kita bisa dilindungi dari panas dan hujan, itu sudah syukur alhamdulillah. Insya Allah ada rezeki kita bisa buat rumah sendiri, amin. Dan siapa tahu teman-teman juga di sini punya cita-cita punya rumah sendiri, bisa buat rumah sendiri bersama Pak Suami dengan hasil kerja keringat sendiri. Semoga kita semua dimudahkan ya, amin.
Oke, kembali lagi ke video. Jadi saya tadi cerita tentang popok ya. Nah, itu popoknya itu ada 12 piece satu lusin ya, teman-teman. Nggak rekomennya itu karena pasti pakai pipis satu kali itu sudah bocor kemana-mana. Bagi saya, emak-emak yang nggak telaten ini pastinya nggak rekomen banget ya. Tapi kalau teman-teman nih yang telaten, pasti ini ngebantu banget untuk mengurangi budget popok. Tapi emang saya tuh nggak telaten ya, teman-teman. Dan sebenarnya kalau ini dipakai malam juga itu bagus ya, mengurangi karena kalau malam itu sebenarnya anak-anak itu ketika tidur dia nggak pipis gitu, nanti dia udah deket-deket bangun itu baru dia pipis. Makanya kalau yang telaten cocok nih pakai popok kayak gini. Nah, siapa tahu teman-teman di sini ada di wilayah toilet dan mau popoknya, boleh tulis di kolom komentar supaya saya kasih gitu ya, karena ini masih baru dipakai sekali tapi nggak semuanya dipakai gitu ya, terus sudah nggak pakai lagi. Oke, saya pending dulu beres-beresnya. Di sini saya mau buat susu dulu untuk anak-anak karena mereka tuh kalau pagi bangun tidur tuh minum susu dulu ya. Jadi di sini saya buatin mereka susu dulu supaya mereka tuh anteng. Apalagi adik Wais kan tadi sudah datang gitu, sudah pengen susu juga. Nah, di sini saya refill dulu susunya adik Wais, walaupun itu refillnya juga yang di bungkusan tinggal sedikit. Nah, ini susunya sebenarnya ada lagi di dalam lemari ya, cuman biar aja habisin dulu yang ini. Nanti kalau sudah habis baru saya refill lagi, saya penuhin lagi toples susunya. Oke, yang punya anak sufor nih ya pasti berasa banget ya pengeluaran untuk beli susu, tapi alhamdulillah selalu ada aja rezeki untuk anak-anak gitu. Apapun itu, mau anaknya sufor, mau anaknya ASI, memang lebih baik itu ASI ya teman-teman. Tapi anak-anak saya kan sudah pada besar juga ya, sudah bisa lepas ASI gitu. Makanya semuanya disyukuri, walaupun kakak Farah itu dari kecil sudah sufor, bahkan dari dia bayi itu sudah sufor, tapi alhamdulillah dia sehat walafiat sampai sekarang, dan semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Oke, jadi di sini saya lanjut untuk beresin kamar. Saya lipat-lipat dulu selimut-selimut dan saya rapikan bantal-bantal, walaupun anak-anak itu masih di dalam kamar supaya mereka juga bangun ya pagi-pagi, karena ini sudah jam 6 lewat gitu. Nah, setelah buat susu, saya pastinya lanjut lagi ke kamar belakang untuk selesaikan tugas yang tadi saya cari-cari gitu ya. Jadi pagi ini saya tuh nyari-nyari tugas gitu ya teman-teman, nyari-nyari kerjaan yang sebenarnya kalau nggak dikerjakan juga nggak apa-apa, tapi pasti bakalan sumbek gitu ya di mata. Kalau lihat lemarinya itu dari luar ya bersih-bersih aja, padahal di dalamnya itu masya Allah luar biasa berantakan. Jadi makanya di sini diberesin, diatur supaya enak gitu kalau cari apa-apa gitu. Ya memang seperti itulah ya teman-teman. Kalau memang ada yang di sini yang bilang gitu, karena pernah sempat ada yang bilang kan istrinya itu ngapain aja di rumah. Ya ngapain gitu, kalau istri di rumah mah pekerjaan nggak selesai-selesai ya. Ini salah satu pekerjaan yang sebenarnya nggak harus dikerjakan sekarang, tapi karena memang mata saya harus mengerjakan itu sekarang, jadi saya kerjakan. Sebenarnya yang paling penting ketika pagi itu masak, beres-beres dan siap-siap untuk berangkat kerja. Tapi karena saya ada jamnya nanti siang, jadi saya sempatkan dulu untuk beres-beres kamar ini, karena kalau saya tunda-tunda nanti bakalan nggak tahu kapan gitu untuk beresnya lagi gitu teman-teman. Makanya kita nggak boleh ya untuk bilang seorang istri itu atau seorang perempuan itu ketika rumahnya berantakan itu malas gitu, bukan gitu ya konsepnya teman-teman. Kadang kita itu mengerjakan pekerjaan tanpa harus dilihat orang, tanpa harus bilang ke orang ya kita tuh ngapain aja sehari. Nggak mungkin jadwal kita dalam sehari itu kita share atau kita bagikan keseluruhan ya ke orang lain, bakalan menghabisin waktu juga untuk kita, padahal pekerjaan itu banyak.
Jadi untuk teman-teman dan bunda-bunda di sini yang misalnya jadi konten kreator terus ada yang komen-komen yang tidak baik, tidak usah didengar ya, tetap semangat dan tetap ngonten. Ya walaupun kita 24 jam itu nggak harus dikontenin, tapi setidaknya hal-hal seperti ini bisa menambah semangat untuk bunda-bunda dan teman-teman lain yang ada di rumah gitu. Nah, oke teman-teman, lanjut lagi di video. Di sini saya tadi sudah selesai beres-beresnya, tinggal lanjut untuk nyapu dan saya teruskan nyapunya sampai keluar. Dan di sini kotorannya cukup banyak ya. Nah, selesainya saya nyapu berarti selesai juga video kali ini ya teman-teman. Jadi jangan lupa dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, bisa menghibur, memotivasi, dan menginspirasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.